جمعنا الله وإياكم في أحسن الاجتماع بنبينا محمد
menerangi jiwa hamba-hambanya hingga mereka yang mencapai puncak-puncak keluhuran. Semakin mereka mencapai puncak keluhuran, semakin mereka menghargai Sayyidina Muhammad. Ubaidah radhiyallahu anhu berkata, kalau aku mempunyai sehelai potong rambutnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagiku lebih berharga dari dunia dan segala isinya. Mahabbah, cinta kepada sehelai rambut lebih dari seluruh dunia dan segala isinya. Inilah jiwa-jiwa orang-orang yang terluhur dari tarbiyah didikan terluhur kepada Sayyidina Muhammad. Dan sebab itulah hadirin kita mendudukkan diri kita di majelis ini dengan khidmat untuk meniti tangga-tangga keluhuran menuju derajat-derajat mulia, walau tidak bisa mencapai seperti mereka, tapi paling tidak mendengar kabar mereka dan sampai ke hati kita berita tentang mereka. Yang mereka hargai bukan harta, yang mereka hargai bukan nyawa, yang mereka hargai bukan jabatan, yang mereka hargai Allah dan Rasul, yang mereka muliakan semua yang dari Allah dan Rasul. Sampai Ubaidah radhiyallahu anhu menghargai sehelai potongan rambut lebih berharga dari dunia dan segala isinya. Ubaidah radhiyallahu anhu bukan seorang sahabat besar. Bagaimana dengan para khulafa rasyidin, asyarul mubasysyirin, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Semakin sirnanya jiwa yang mencintai Rasul, maka semakin banyak bala turun di muka bumi. Semakin banyak koruptor, makin banyak pencuri, makin banyak pemabuk, makin banyak penjudi, makin banyak pezina. Ini semua sebabnya makin jauh dari ajaran sang Nabi, makin jauh dari tuntunan sang Nabi, dan makin jauh dari berita-berita di masa sang Nabi. Maka oleh sebab itu majelis ini dirancang sedemikian rupa dengan hiburan, tapi hiburannya tidak keluar dari sunnah Nabi Muhammad. Ya, pakai hadroh sunnahnya Rasul, pakai bersidah kesukaan Rasul, lantas tausiah disampaikan dengan bahasa yang sebaik-baiknya sekedar kemampuan sang pembicara. Diundanglah para dai. Hari ini bisa tidak hadir. Sebelum saya menyampaikan, kita sambut kedatangan beliau sebagaimana instruksi guru mulia kita Muslim Al-Fatihah Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim Al-Habib untuk menghadirkan seorang guru ulama sebulan sekali di majelis ini. Silakan guru kita kepada Ustaz Allah. Ya hadir. InsyaAllah suasana akan datang. Malam ini tausiah akan disampaikan oleh guru kita Habib Ja'far
seperti tadi hadis sudah saya sampaikan tentang ini silahkan diteruskan. Lalu nanti sebentar lagi Habib akan sampai ya Allah sadar diterjemahkan oleh guru kita Kiai dari Allah Khairullah Ramli maka Allah ini ya terlalu bersyukur. Saya mohon di sini dalam kondisi yang sedang kurang fit karena dosa ya. Nah, sabda Rasul tidak salah jasad dulu, tidak fasad jasad dulu. Kalau hati baik, badan baik. Kalau hati buruk, badan buruk juga. Saya sedang kurang sehat. Saya mohon maaf kalau ada kesalahan. Ya, dan juga pada hari akhirat kita berjuang bersama ya. Jangan biarkan saya berjuang sendiri atau beberapa orang untuk memperjuangkan majelis ini, untuk menerima tamu-tamu besar, tamu-tamu agung. Mereka perlu dihargai dan perlu persiapan yang matang, khususnya guru mulia kita. Jadi kita bersatu padu dalam mendukung kesuksesan acara ini. Ya, juga jemaah doa diperbaiki aturannya. Saya dengar 3-4 hari ini makin ngedrop. Kalau bosan, nggak ada paksaan untuk mundur. Kalau nggak bosan, jangan hinakan majelis Rasulullah SAW. Karena ini hiburan yang sunnah, yang mendapat pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, saya sudah begini memuliakan. Bayangkan manusia kalau sudah lemah, nafas saja harus dibantu. Menguruskan lagi berat. Ya, silahkan guru kita dari Fadilatul Syekh dari Habib Ja'far bin Muhammad Al-Bakos yang akan ditausiah. Nanti selanjutnya Habib Khabib diterjemah oleh Syekh Al-Ramli, doa untuk oleh Habib bin Muhammad Al-Bakos. Kita berdoa bersyukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan li rabbil khasana bi Muhammadin fa'anzalana min dhulmatin wa dayajiri ila nur islamin wa ilmin wa hikmatin wa yumnin wa imanin wa khairil awamir. Berdoakan mudah-mudahan guru kita dapat kesehatan yang sempurna. هو النور المبين به اهتدينا هو الداعي إلى أقوى سبيل أتانا داعيا للحق يدعو إلى الإسلام بالقول الثقيل فبادر بالإجابة كل عبد مطيع لله وللرسول وأنكر كل ذي بغي وكفر وعورض كل خطار ضلول ففاز المؤمنون بكل خير وعقباهم إلى الظل الظليل وخاف المعرضون فكان عقبى معاصيهم إلى الخزي الوبيل اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمد حبيب الرحمن سيد الأكوان الحاضر على من صلى عليه في كل زمان ومكان وعلى آله وصحبه في كل وقت وآن أما بعد معاشر الحاضرين وبالخصوص guru kita yang mulia Akhina al-Habib da'i ila Allah biqawli wa fi'li wa hali Habibana Munzir bin Fuad al-Musawa mata'ana Allah wa iyyakum bitul hayatih wa dhammarahu Allah bi'afiyatih da'an ahdani ma abadan birahmatihi ya arhamar rahimin.
ta'zim dan mahabbah dari diri saya terutama, yang mudah-mudahan semua guru-guru kita juga diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Panjangkan umurnya untuk selalu membimbing kita ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Berjalan waktu Rabiul Awal hari demi hari. Selalu kita ingatkan diri kita, selalu kita tegur diri kita sampai di mana posisi kita di dalam kerinduan kepada Rasulullah SAW. Di mana hubungan kita bertambah kuat dengan Rasulullah SAW. Di mana hubungan kita bertambah cinta dengan Rasulullah SAW. Di mana hubungan kita sampai berjuang untuk mendapat keridhaannya Rasulullah SAW. Ini yang selalu harus timbul di dalam hati kita, harus kita renungkan di dalam pikiran kita. Bahkan kalau dahulu kita sering katakan, Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habibi selalu mengatakan da'in khayaluh ma'i fi maq'adi wal masjid. Selalu khayalan Rasulullah di dalam benakku, baik aku duduk atau aku berjalan. Tanya ke dalam diri kita masing-masing. Sudah berjalan Rabiul Awal 1 hari, 2 hari sampai 12 hari. Di mana Rasulullah SAW? Berapa salawat yang kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar? Berapa maulid yang telah kita hadiri? Berapa pujian kepada Nabi setiap malam? Berapa istighfar dalam diri kita khususnya? Kemudian keluarga kita, kemudian orang-orang yang di sekitar kita, kemudian kepada umat Nabi besar Muhammad SAW. Itu semua hal-hal yang membuat hati Nabi ridha, membuat Allah Subhanahu wa taala ridha dengan kita. Kemarin sudah kita tegur, wallahu wa rasuluhu ahaqqu an yurduhu in kanu mu'minin. Kalau kita punya hubungan iman dengan Allah dan Rasulnya, kita akan selalu berusaha dengan keras, melawan diri kita dengan keras untuk lebih menyenangkan Allah dan Rasulnya. Kita sudah berjalan waktu kita ada umurnya 20 tahun, ada yang 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, bahkan mungkin lebih. Tanya diri kita, lebih mana kuasanya diri kita, anak istri kita, atau Rasulullah SAW, atau Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan hal itulah kita akan merasakan manisnya iman. Ba'da ta'mul iman man radiya billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Ba'da ta'mul iman akan merasakan manisnya iman. Tanya diri kita, pernahkah kita dalam salat merasakan manisnya iman di dalam hati kita sehingga melupakan segalanya, melupakan keindahan dunia dan seisi-isinya yang tidak ada artinya di sisi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Bahkan tadi kita dengarkan hadis dari Rasulullah SAW, riwayat dibawakan oleh Sayyidina Ubaidah bin Jarrah bin Sirin, dari Sayyidina Ubaidah yang didapat dari Sayyidina Anas dan keluarganya Anas, bahwa selembar rambut Rasulullah SAW khairun minad dunya wa ma fiha. Itu hakikat di dalam diri mereka. Itu yang berada di luapan cinta yang di dalam hati mereka para sahabatnya Rasulullah. Bukan hanya Ubaidah, dan semua para sahabatnya Rasulullah merasakan kecintaan yang hebat di dalam diri mereka ketika memandang wajah Rasulullah SAW. Dan didasari dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, tumbuh kecintaan yang begitu hebat sehingga satu lembar daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu hebat nilainya, begitu besar harganya, begitu mulia di dalam hati dan jiwa mereka. Ini yang harus kita ambil. Kalau kita ingin merasakan nikmat iman, radi billahi rabban, ridha kepada Allah sebagai Tuhan kita. Maksudnya tidak ada sekutu di dalam diri kita kepada siapapun dari hamba-hamba Allah, dari semua makhluk Allah. Tidak ada yang kita samakan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang kita sembah selain Allah Subhanahu wa taala.
dan menjalankan berusaha dengan keras perintah dan kewajiban-kewajiban Allah Subhanahu wa taala. Bukit Islam ini dengan agama Islam sebagai agama kita, hukum-hukum yang telah diterapkan oleh Allah, yang Allah tentukan di dalam agama Islam, yang telah sempurna dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Allah sempurnakan al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu. Allah ridha dengan Islam sebagai tuntunan kita, hukum yang Allah terapkan di muka bumi. Allah jadikan sebagai panduannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, khairul dalina wal hadina ilaih, dibawa dengan sempurna oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita terapkan di dalam kita semaksimal mungkin. Paling tidak at-taqwa yang intisarinya semua mencakup hukum Islam. Kemudian wabin Muhammadin Nabiyyan wa Rasul, dan dengan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul kita, akhlaknya, adabnya, sunnahnya, sirahnya, pujiannya, salawatnya. Kalau kita cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, riba kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tak ada terbersih sedikit pun kebencian kepada salawat kepada Nabi, pujian pada pujian kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah. Ini yang dikhawatirkan, yang sangat disesalkan oleh para awliya as-salihin, bahkan membingungkan hati mereka. Kalau ada yang terbersih di dalam hati mereka, orang berselawat, orang baca maulid, masih ada yang mengatakan hal-hal yang tidak kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana keimanan mereka dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kita sering dengar hadis-hadis yang banyak dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salatun man kunna fihi wajada halawatul iman, an yakuna Allah wa Rasuluhu habba ilayhi mimma siwahuma. 3, apabila ada di dalam seorang yang beriman, maka dia merasakan nikmatnya iman. Wajada halawatul iman, maka Allah wa Rasuluhu habba ilayhi mimma siwahuma. Yang pertama langsung, apabila dijadikan Allah dan Rasulnya, dia lebih cintai dari semuanya selain kedua. Kita sering dengar para sahabat Rasulullah bagaimana gak bisa makan, gak bisa tidur, gak bisa beraktivitas ketika membayangkan saja mereka sudah hilang keselera semuanya tentang dunia ini makannya, semua yang dia rasakan. Ketika mereka membayangkan ketika nanti Allah Subhanahu wa taala masukkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke Firdaus al-A'la, mereka ada di bawahnya, enggak bisa lagi interaksi dengan Rasulullah sebagaimana di dunia. Hilang maksudnya semua. Kita sering dengar Sayyidina Thawban, Sayyidina Abu Hurairah, Sayyidina Zaid bin Thabit, Ka'ab bin Malik, bahkan seluruh para sahabat merasakan hal itu di dalam diri mereka. Tapi tampilkan di dalam surah dan turun ayat, wa man yuti'illah wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wa siddiqin wa syuhada'i wa shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu min Allah wa kafa billahi 'alima. Diceritakan tentang kejadian Thawban yang pada saat itu benar-benar menampilkan dirinya yang tak bisa melakukan hal apapun, dengan wajahnya yang pucat, badannya yang lemah, enggak bisa makan, enggak bisa minum. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu peduli dengan para sahabatnya. Ditanya kemana Thawban? Sudah berapa hari dia ke majlisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Itu menandakan Rasulullah sangat perhatian dengan setiap murid-muridnya, setiap para sahabatnya. Dan dari para sahabat, ya Rasulullah, dia sakit ya Rasulullah, bawa Rasulullah, bawa Thawban. Tanya, abang kata Thawban ini sering kita dengar di setiap maulid, sering kita dengar kisahnya. Yang harusnya kita tanya dalam diri kita, pernah tak kita tak jadi makan ketika kita ingat sunnah Rasulullah belum jadi terjadi? Bayangan lebih hebat lagi kalau kita bisa membayangkan kita ingin makan, bagaimana Rasulullah melihat kita ketika makan, kita niatkan sunnah ini.
Yang lebih hebat lagi, kalau kita merasakan ketika kita makan, bagaimana Rasulullah senang ketika kita makan apa yang Allah berikan dari nikmat ini. Selalu kita pikirkan hal itu. Ini sahabat Rasulullah SAW ketika ditanya kenapa ya Rasulullah, apa yang terjadi? Ini Rasulullah bukan mau ngorek-ngorek masalah, tapi Rasulullah ingin melihatkan hakikat di dalam diri para sahabatnya yang akan dipelajari, direnungkan oleh para umatnya, menjadi introspeksi setiap umat yang bergulir setelah zamannya Rasulullah SAW, bahwa hakikatul mahabbah ini yang terjadi di dalam hati mereka. Ini yang terjadi di dalam diri mereka yang punya cinta dengan Allah dan Rasulnya. Kata ya Rasulullah, aku gak ada makan, gak minum, gak bisa tidur ya Rasulullah. Kenapa kata Rasulullah SAW? Kalau aku di dunia, aku ingin makan, aku ingin minum, dan lihat wajahmu, aku buru-buru lagi ke masjid, melihat engkau di majlismu. Aku kembali dalam keadaan aku senang, girang. Tapi satu saat aku berpikir ya Rasulullah, kalau nanti Allah Subhanahu Wa Taala masukkan aku ke dalam Firdausil A'la, engkau masukkan dalam Firdausil A'la, aku tidak di bawahnya, aku tak bisa jumpa lagi dengan baik-baiknya seperti aku di dunia. Ini yang membuatku bisa mudah-mudahan dengan datangnya guru kita Al-Habib Qadim Habib Musa Al-Qadim bin Ja'far Al-Sakar, mata'ana Allah wa iyyakum bi kulli hayati wa nata'ana wa iyyakum bi ulumi fid darain, amin ya rabbal alamin. Ini merupakan hadiah besar yang agung, yang mulia. Ada seorang yang pewaris Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendatangi kita. Kalau kita datang dengan sembahyang 1000 rakaat sujud di atas bara api, dengan datangnya orang-orang seperti mereka yang dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan yang memandang kita, insya Allah kita dapat pandangan langsung dari mereka, sudah cukup kita dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan pandangan yang para kekasih-kekasih Allah, bisa meresap kita, bisa cepat kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita dapat pandangan mereka semua di dalam setiap keadaan kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, الذي قال سبحانه وتعالى إياكم الحضور في هذا المكان المبارك نتلقى رحمات الله سبحانه وتعالى. Alhamdulillah yang telah memberikan taufik kepada Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di majlis seperti ini, menerima rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Rahmat yang telah memberikan keberkahan kepada para penduduk bumi. Maka diambil oleh orang-orang yang dapat taufik dari Allah, sehingga mereka hidup di alam dunia ini dengan kehidupan yang baik. Bagaimana Allah telah berfirman di dalam Al-Quran, barang siapa yang beramal saleh dan dia dalam keadaan beriman kepada Allah, maka akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Dan kehidupan yang thayyibah yang baik ini, dengan itulah orang muslim berbeda dengan yang lain. Subhanallah, Allah Subhanahu wa taala dengan karunia-Nya dan kemuliaannya, Ia berikan kepada manusia banyak pemberian. Bahkan kepada orang-orang yang tidak beriman kepadanya dan tidak percaya kepadanya. Ini karena keberkahan nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman yang Maha Pengasih. Maka rahmat Allah Taala tidak terbatas dan tidak ada puncaknya. Allah Taala berikan kemuliaan ini kepada seluruh manusia, baik itu orang muslim ataupun yang bukan muslim, orang mukmin ataupun yang bukan mukmin, yang percaya kepada Allah ataupun yang tidak percaya kepada Allah,
tidak didapati oleh orang-orang selain muslimin. لذلك قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم Oleh sebab itu Rasulullah bersabda dalam hadis ini, من أمسى آمنا في سلبه barang siapa yang bersore hari dalam dirinya, معافى في جسده dirinya sehat dan dirinya segar, عنده قوت يومه dan dia mempunyai makanan di hari itu, فكأنما عيشت له الدنيا بحذافيرها seakan-akan فكأنما عيشت له الدنيا بحذافيرها. seakan-akan diberikan kepadanya dunia dan seisinya. هذه ثلاث عطايا من الله سبحانه وتعالى لكل أحد. Ini 3 pemberian Allah Ta'ala berikan kepada semua orang. حتى غير المسلمين يعطيهم الله عز وجل الأمان في أوطانهم. Bahkan Allah berikan kepada orang yang tidak bukan muslimin keamanan di dalam negeri mereka. وحتى الكفار يعطيهم الله سبحانه وتعالى العافية في أبدانهم. Bahkan orang-orang kafir Allah telah berikan sehat dan afiat dalam badan mereka. وحتى الكفار يعطيهم الله عز وجل الطعام والشراب. Dan bahkan orang-orang kafir Allah telah berikan makanan dan minuman. هذه بركات اسمه الرحمن سبحانه وتعالى. Ini berkahan dari nama Allah Ar-Rahman التي لا فرق فيها بين المسلم والكافر. yang التي لا فرق فيها tidak Allah telah bedakan antara muslimin dan kafir. ولا بين الإنسان والحيوان. Dan Allah telah tidak bedakan antara manusia dan hewan. فكان الله عز وجل ألا محدود يعطي كل إنسان Bahkan وكل مخلوق. Allah Ta'ala kemurahannya tidak dibatasi kepada semua, kepada seorang atau orang benar, Allah Ta'ala kepada yang lain semua. لكن المؤمنين برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم Tapi orang-orang muslimin yang beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, وهم خلاصة البشر maka mereka adalah inti dari manusia. مع كثرة البشر الذين يعيشون على سطح الأرض. Padahal orang-orang banyak yang hidup di atas muka bumi ini, خلاصة البشر المحبوبين عند الله تعالى. inti dari mereka semuanya yang dicintai Allah Ta'ala, خلاصة الناس المحبوبين عند الله عز وجل inti dari manusia yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. هم المصدقون بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. Mereka adalah yang percaya dan beriman kepada Nabi Muhammad, المؤمنون برسول الله صلى الله عليه وسلم. yang beramal beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, الذين أنوار الإيمان في قلوبهم من أنوار رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. yang ada di dalam hati mereka iman dari cahaya iman dari cahaya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. هؤلاء المؤمنون برسول الله صلوات الله وسلامه عليه Mereka adalah orang-orang mukmin kepada Rasulullah يعطيهم الله عز وجل عطايا لا يعطيها غيرهم من الناس. yang Allah telah berikan kepada mereka pemberian yang tidak diberikan kepada orang lain. ويعطيهم رحمات لا يعطيها غيرهم من الخلق. Allah telah berikan rahmat kepada mereka yang tidak diberikan kepada orang lain. يعطيهم رحمات في الدنيا ورحمات في الآخرة. Allah telah berikan rahmat di dunia dan rahmat di akhirat. عطايا في الدنيا وعطايا في الآخرة. Pemberian di dunia dan pemberian di akhirat. من أعظم العطايا التي يعطيها الله عز وجل للمسلمين والمؤمنين Termasuk pemberian yang terbesar yang Allah telah berikan kepada muslimin mukminin والمصدقين برسول الله صلى الله عليه وسلم dan mereka yang beriman kepada Rasulullah, طمأنينة في قلوب ذكر الله سبحانه وتعالى. tumaninah, rasa tenang di dalam hati. هذه لا تكون عند غير المحمديين. Ini tidak ada pada selain orang yang tidak percaya kepada Nabi. لا تكون عند غير المسلمين Tidak ada pada orang selain muslimin. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. Orang-orang yang beriman yang tenang hati mereka dengan zikir kepada Allah. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Ketahuilah dengan zikir kepada Allah hati menjadi tenang. تطمئن بواطن ذكر الخالق العظيم سبحانه وتعالى. Menjadi tenang batin-batin kita dengan zikir kepada Allah Ta'ala. وتفتح القلوب بذكر الخالق الكريم سبحانه وتعالى. وتفتح القلوب Dan menjadi gembira hati dengan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. وتطمئن البواطن بذكر النبي محمد صلى الله عليه Dan وسلم. menjadi tenang batin kita dengan berzikir kepada dengan menyebut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. لذلك أن المسلمين المصدقين برسول الله صلى الله عليه وسلم Tanda bahwasanya orang-orang yang beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, يعطيهم الله عز وجل بركات اسمه الرحيم. Allah telah berikan kepada mereka rahmat dari nama yang Rahim. الخاصة بالمسلمين المؤمنين. Yang khusus Allah telah berikan kepada orang mukminin. لذلك قال ربنا الخالق العظيم سبحانه وتعالى Dan sebab itu Allah Ta'ala berkata dan berfirman, وكان بالمؤمنين رحيما. dan adalah ia kepada orang-orang mukmin Maha Rahim, Maha Pengasih. والفرق ما بين اسمه الرحمن واسمه الرحيم Maka سبحانه وتعالى. bedakan antara dua namanya Rahman dan Ar-Rahim. اسمه الرحمن في
Namanya Rahman di dunia. أما اسمه الرحيم في الدنيا وفي الآخرة. Adapun namanya Rahim di dunia dan di akhirat. لذلك نحن الذين صدقنا برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم Oleh sebab itu kita yang beriman kepada Rasulullah ونفرح بذكر سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. dan kita gembira dengan menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. يتحرك هذا الإيمان في قلوبنا لله عز وجل. Bergerak iman yang ada dalam kita kepada Allah Subhanahu wa taala. يتحرك الإيمان في قلوبنا بواسطة ذكر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Bergerak iman yang ada dalam kita, dalam diri kita, dalam rangka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. يتحرك الإيمان في قلوبنا بواسطة ذكر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أحببنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Jikalau bergerak iman yang ada dalam diri kita dalam rangka menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan cinta kepada Nabi Muhammad. وإذا أحببنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم اشتقنا لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. Dan jikalau kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita akan rindu kepada Nabi Muhammad. كما اشتاق الصحابة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. Sebagaimana telah rindu para sahabat Nabi Muhammad. كان سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه Adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu عندما جاءه مرض الموت، jika ketika datang kepada beliau ajal, عندما كان في الصباح يوم الاثنين، jika tatkala datang di hari Senin pagi itu, سأل الناس الذين حواليه dia bertanya kepada orang-orang yang di sekitarnya. فقال لهم أي يوم هذا؟ Dia berkata, hari apa ini? قالوا هذا يوم الاثنين. Ini hari Senin. قال إذا أنا مت من يومي هذا فلا تؤخرونني إلى الليل فإن أقرب وقت إلي أحب وقت إلي الذي ألقى فيه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Jikalau aku mati dan aku wafat di hari ini, maka jangan kalian tunda aku kebukikan aku sampai malam hari, karena di hari itu adalah wafat orang yang paling aku cintai. وكان سيدنا بلال بن أبي رباح رضي الله عنه وأرضاه Adalah Sayyidina Bilal radhiyallahu ta'ala anhu عندما كان محتضرا ketika beliau datang sakaratul maut, وكانت زوجته عند رأسه ada nenek dan istri beliau ada di kepala beliau, dekat beliau. وكانت تقول وأكبر وأكبر. Beliau berkata wa karbah wa karbah. فقال سيدنا بلال وقال وأكبر. Maka beliau pun riuman dan kemudian beliau berkata wa karbah, alangkah senangnya, alangkah senangnya. فاستغربت زوجته Maka istrinya pun kaget terkejut. كيف هذا بلال ميت ويقول وأكبر. Bagaimana ini si Bilal akan wafat tapi dia mengatakan alangkah senangnya. فأخبرها سيدنا بلال بهذا السبب Maka Sayyidina Bilal menyebutkan sebabnya kenapa. وقال غدا لك الأحبة محمدا وحزبه. Besok aku akan ketemu dengan Nabi Muhammad dan para sahabatnya. فهو فرحان بلقاء محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Maka beliau senang dengan ketemu dengan Rasulullah. مشتاق إلى لقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. Rindu akan ketemu dengan Rasulullah. وهكذا الإنسان المؤمن Begitulah orang yang beriman, المحب للنبي محمد صلى الله عليه وسلم mencinta kepada Nabi Muhammad, المصدق برسول الله صلى الله عليه وسلم. percaya kepada Rasulullah. تتغير نظرته للأمور بسبب الإيمان، تتغير نظرته للأمور. Dengan sebab beriman kepada beliau akan berubah segala urusan dan perkara. فلا يرى الموت ذلك الأمر المفزع المرعب الذي يراه الناس. Maka ia tidak melihat kematian itu sesuatu yang menakutkan seperti yang dilihat oleh orang banyak. بل يرى الموت نقلة من حياة إلى حياة. Bahkan kematian itu ia pandang adalah hanya perpindahan dari satu kehidupan ke kehidupan yang lain. واستراحة من وظائف الحياة إلى لذائذ النعيم المقيم في الدار الآخرة. Dan istirahat dari beban-beban kehidupan menuju kepada kenikmatan yang abadi. كما أن الإنسان بعد 40 سنة أو 30 سنة إذا اشتغل في شركة ومؤسسة يعطوه مثلا ويرتاح. Ada seorang jika sudah sampai 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, maka dia akan tidak dapat lagi bergerak dan dia akan ingin beristirahat. كذلك الإنسان بعد 80 أو 90 أو 100 سنة ربما يعطيه التباعد من الحياة ويرتاح برضا الله ورضا رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. Begitupun seorang jika sudah mencapai umur 80 tahun atau mungkin 100 tahun, dia akan gembira jika dia akan wafat dan ingin bertemu dengan Rasulullah. لذلك نحن في هذه الحياة نحرك الإيمان في قلوبنا. Oleh sebab itu kita di kehidupan ini mari kita gerakkan iman kita yang ada dalam hati kita. الإيمان الذي
bukan dari guru-guru kita, tapi dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan dari ayah kita, bukan dari ibunda kita, tapi dari Allah Subhanahu wa taala. Ayah-ayah kita, ibu-ibu kita, para guru-guru kita, para syuyukh-syuyukh kita adalah mereka hanya sebab kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang memberikan petunjuk sesungguhnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah yang telah memberikan hidayah kepada kita atas iman. Hendaklah kita gerakkan iman kita di dalam diri kita ini. Bagaimana cara kita menggerakkannya? Bagaimana cara kita merasakan lezatnya iman? Iman mempunyai kelezatan dalam hati. Dan kekufuran pun ada mempunyai kegelapan di dalam hati. Telah merasakan nikmatnya rasa iman yaitu orang yang beriman kepada Allah dan rela kepada Allah dan beragama dan rela kepada Islam sebagai agamanya dan Nabi Muhammad sebagai nabinya. Iman itu ada keberadaannya dan suatu wujudnya di dalam hati. Dan hati itu ada di dalam dada. Bagaimana cara kita menggerakkan iman ini? Iman di dalam hati, betul? Seperti gelas gelas teh. Di dalamnya ada gula. Jikalau kita gerakkan teh itu, maka kita bisa baru merasakan lezatnya dan manisnya. Bila kita tidak gerakkan teh itu, maka kita tidak dapat merasakan manisnya. Iman ada dalam hati kita. Bagaimana cara kita menggerakkan iman? Sehingga kita dapat merasakan manisnya. Dan manisnya dekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Digerakkan iman ini dengan amal saleh. Dengan amal yang dicintai oleh Allah. Dengan zikir kepada Allah. Dengan adab batin terhadap Allah. Dengan ketika kita rela atas qada Allah dan keputusan Allah Taala. Ketika kita senang kepada Allah Taala. Dan kita senang dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita rela dengan Islam sebagai agama kita sebagai hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah para raja-raja yang biasa ini. Mereka memberikan hadiah-hadiah. Raja-raja itu Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita. Itu iman kepada Allah dan percaya kepada Nabi Muhammad. Kebaikan seorang muslim yaitu buahnya iman, itu ketika indah maut, ketika akan mati dan wafat. Dan buah daripada iman di dunia yaitu banyak berzikir kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah. Khususnya kita sekarang berada di bulan kelahiran. Dan di bulan wafatnya. Rasulullah dilahirkan di hari Senin. Dan sebelum Fajar. Dan beliau dilahirkan dengan cara begitu hebat dan agung. Bukan seperti kelahiran orang biasa. Beliau dilahirkan bersih dan sudah diberikan sifat mata. Dan ibunya, ibundanya tidak merasakan sakit sama sekali seperti
seperti ibu-ibu yang lain ketika melahirkan. ولما ولدت برسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم Tatkala ibunya yang telah melahirkan Rasulullah, أضاءت الأنوار حتى رأت المشارق والمغارب مع أن ولدته بالفجر ليل bersinar-sinar yang begitu terang menyinari barat dan timur, padahal beliau dilahirkan di malam hari sebelum fajar. حتى سألوه النبي محمد صلى الله عليه وسلم Bahkan mereka bertanya kepada Nabi, وقالوا كيف كانت بداية أمرك يا رسول الله؟ bagaimana dulu awal pertama wahai Rasulullah? فقال صلى الله عليه وآله وسلم Maka berkata Rasulullah, أنا دعوة أبي إبراهيم aku adalah doa Nabi Ibrahim. وبشارة أخي عيسى Aku adalah kabar gembira saudaraku Isa. ورؤيا أمي التي رأت Dan aku adalah penglihatan ibuku yang telah melihat. رأت أمي حين ولدتني أن نور الخرج أضاءت له المشارق والمغارب. Ibuku melihatku ketika melahirkanku, cahaya yang telah menyinari barat dan timur. وهو قد قال صلى الله عليه وآله وسلم Dan beliau juga telah berkata, زوجت من المشارق والمغارب dilipat barat dan timur untukku, وأن ديني سيصل إلى ما يريدني منها. dan bahwasanya agamaku ini akan sampai ke semuanya itu. سبحان الله يمكن الإسلام الذي أنتم تحملونه الآن وبركة النور في يد ولاية النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Subhanallah, mungkin cahaya iman yang ada dan dapatkan di malam hari ini mungkin berkat dari cahaya yang ada pada Rasulullah dilahirkan. يمكن هؤلاء الملايين في هذه البلاد يحملون أرواح الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. Terlalu banyak miliar orang-orang yang membawa iman di dalam hati mereka di zaman ini. كل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله Semua orang yang berkata la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah هذا نور من أنوار رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. telah membawa cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وعندما يوضع في القبر ويسأل Dan ketika dia dimakamkan di kubur dan ditanya, سيجيب في القبر بأنوار رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. سيجيب بأنوار رسول الله. kita akan menjawab pertanyaan dengan berkat cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وسيقول عن الملكين Dan akan ditanya oleh malaikat, المهولين العظيمين dua malaikat yang sangat menakutkan. وسيقول الله ربي ومحمد نبي Dia akan berkata, orang itu akan berkata, Allah Tuhanku dan Nabiku adalah Nabi Muhammad. ببركة أنوار رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Karena keberkahan cahaya Nabi Muhammad. لذلك يتذكرنا ولادة النبي محمد صلى الله عليه وسلم Oleh sebab itu kalau kita mengingat memperingati kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, وكيف أن أمه حملت به سيدتنا آمنة dan kita ingat bagaimana ibundanya mengandung beliau, ورأت الأنوار في يوم ولادته صلى الله عليه وآله وسلم. dan ibundanya melihat cahaya di hari beliau melahirkannya. نتذكر نحن وإياكم علاقاتنا بآبائنا وأمهاتنا. Kita akan ingat tentang ibunda kedua orang tua kita, ayah dan ibu kita. هو صلى الله عليه وآله وسلم أمرنا ببر الآباء والأمهات. Beliau Rasulullah memerintahkan kita untuk berbakti kepada kedua orang tua. وهو صلى الله عليه وآله وسلم يفرح منا عندما نبر آبائنا وأمهاتنا. Dan beliau Rasulullah senang ketika kita berbakti kepada kedua orang tua. وربنا سبحانه وتعالى الخالق العظيم يرضى عندما نحن نبر آبائنا وأمهاتنا ونسمع كلامهم. Dan Allah Subhanahu wa taala redha kepada kita ketika kita berbakti kepada kedua orang tua dan mendengar perkataan mereka. لذلك عندما نتذكر ولادة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم Sebab itu ketika kita memperingati kelahiran Rasulullah, تكون سببا في زيادة الإيمان في قلوبنا بالله عز وجل. itu menjadi sebab tambahnya iman dalam hati kita. لأنه هو صلى الله عليه وآله وسلم Karena beliau Rasulullah يدعو ربه عز وجل هذه الأمة. berdoa kepada Allah Taala untuk umat ini دائما يدعو ربه أن الله يرحم هذه الأمة. agar Allah Taala memberikan kasih sayangnya kepada umat ini. حتى وهو في قبره الشريف هو حي في قبره صلى الله عليه وآله وسلم. Bahkan nampak jelas di dalam kuburnya beliau dan badan beliau hidup di dalam kuburnya. وكل الأنبياء أحيا في قبورهم يصلون لله تعالى. Dan semua para nabi hidup dalam kuburnya melakukan salat. حتى وهو الآن في برزخه الشريف صلوات الله وسلامه عليه Bahkan beliau sekarang ini di dalam kuburnya لا ينسى أمته أبدا. tidak sama sekali lupa kepada Allah. دائما يدعو ربه العظيم لهذه الأمة المحبوبة. Selalu berdoa kepada Allah Taala untuk umat yang dicintai ini. كما قال صلى الله عليه وآله وسلم Sebagaimana Allah Taala Rasulullah telah bersabda, تعرض علي أعمالكم dipaparkan dilaporkan kepadaku amal-amal kalian. فإن وجدت خيرا حمدت الله تعالى Kalau aku dapatkan amal kalian baik, aku memuji kepada Allah. وإن وجدت
selain dari itu aku beristighfar kepada Allah. هو صلى الله عليه وسلم مثل الأب الأكبر لجميع المسلمين والمسلمات. Karena beliau Rasulullah seperti ayah anda terbesar untuk kaum muslimin dan هو muslimat. الأب الأكبر محمد صلى الله عليه وسلم. Dialah ayah anda kita terbesar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. يريد لنا الخير في الدنيا وفي الآخرة. Berikan kepada dia kebaikan di dunia dan di akhirat. فعلينا أن نصلي عليه صلى الله عليه وسلم. Hendaklah kita berselawat kepada Nabi Muhammad. وعلينا أن نحب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Hendaklah kita mencintai Nabi Muhammad. وأن نتبع إرشادات النبي محمد صلى الله عليه Dan وسلم mengikuti petunjuk Nabi Muhammad. في الأمر الذي يقدر عليه والأمر الذي يقدر علينا لكل أنفسنا. Di dalam perintah yang kita bisa lakukan dan yang kita lakukan, kita lakukan. Yang susah kita lakukan, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. نذكر الله والطعام كما كان يفعل النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Jika kalau kita makan makanan, kita ingat Rasulullah bagaimana beliau makan. إذا خرجنا من الطعام نقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله كما كان يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Jika kalau kita selesai dari makan, kita mengucapkan Alhamdulillah sebagaimana Rasulullah mengatakan. إذا ذهبنا إلى النوم نذكر الله كما كان يذكر الله النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Jika kalau kita pergi ingin tidur, kita ingat bagaimana tidurnya Rasulullah. إذا استيقظنا من المنام نذكر الله كما كان يذكر الله النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أول ما تقوم من النوم تذكر الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور. Lagi kalau kita bangun daripada tidur, kita berzikir kepada Allah Ta'ala sebagaimana Rasulullah berzikir kepada Allah Ta'ala. Awal pertama kali kita ucapkan adalah Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. نصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم Berselawat kepada Rasulullah. بعد صلاة الفجر 5 مرة. Setelah salat fajar 100 kali. بعد صلاة المغرب 100 مرة. Setelah salat maghrib 100 kali. بعد صلاة الفجر نصبر قليلا. Setelah salat subuh sabar sedikit. نصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم 100 مرة. Kita berselawat kepada beliau 100 kali. يقضي الله لك سبحانه وتعالى 100 حاجة. Allah Ta'ala akan luluskan kepada kita 100 hajat. 70 من حوائج الآخرة و30 من حوائج الدنيا. 70 hajat akhirat dan 30-nya hajat dunia. لكن نستمر على الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Tapi terus lakukan salawat kepada Rasulullah. يوميا Tiap hari بعد صلاة الفجر مباشرة. setelah salat subuh langsung. إن فينا بعد المغرب مباشرة. Jika kita lupa, kita lakukan setelah maghrib. فتنزل عليك الرحمات من الله تعالى Turun rahmat dari Allah Ta'ala. والرضوان من الله عز وجل Dan keridhaan Allah turun. بواسطة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Dengan kewasilah dan perangkat Rasulullah. وترى آثار الرضوان في الدنيا قبل الآخرة. Kalian akan lihat keridhaan Allah Ta'ala di dunia dan di akhirat. جعلنا الله إياكم من المؤمنين الصالحين ومن المسلمين الصالحين وفتح لنا ولكم أبواب الخيرات الكاملات وربطنا بنبينا محمد خير البريات ووفقنا سبحانه وتعالى لما يحبه ويرضاه وربطنا بالنبي الكريم والرسول العظيم واجعل كل واحد منا ومنكم مفتاحا للخير مغلاقا للشر مباركا حيثما كان وأينما كان
Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi'al jahi wa daraji. Ya
اللهم